Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Masuk kepada pembahasan yang ke-13, al-mabhath ats-tsalitsa asyara fil ijtihad wal ittiba'i wat taqlid. Dalam masalah ijtihad, ittiba' dan taklid. Sebagaimana dulu di awal saya sampaikan bahwa pembahasan usul fikih ini berkutat seputar dalil secara global. Yang kedua, cara mengambil faidah dari dalil, yaitu dengan mengkaji lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara pembahasannya kita sudah lewati. Kemudian yang ketiga adalah halul mustafid, atau keadaan orang yang mengambil faidah dari dalil tersebut. Jadi pembahasannya adalah tentang dalil secara global, dalil yang disepakati empat: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Kemudian pembahasan yang kedua terkait cara mengambil faedah dari dalil ini. Di antaranya adalah dengan mengetahui lafal-lafal yang ada di dalam dalil itu untuk kita menyimpulkan hukum, atau bahasa untuk kitanya memahami cara ulama dalam menyimpulkan hukum. Pembahasan yang ketiga adalah keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil itu sendiri. Nah, ini yang pembahasannya tentang mujtahid, tentang orang yang berijtihad, sehingga di sini ada bab al-ijtihad. Kemudian al-ittiba', mengikuti, asli maknanya mengikuti, meskipun nanti ada perbedaan dengan taklid dari sisi pengetahuan tentang dari mana kesimpulan hukum itu diambil. Qala rahimahullahu ta'ala al-ijtihadu, ijtihad itu apa? Badlul wus'i, mengerahkan tenaga fi naili hukmin syar'i, untuk mendapatkan hukum syar'i bi tariqil istinbat, dengan cara menyimpulkan minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Tentu syarat untuk menjadi mujtahid ini sangat ketat, ya, sangat ketat, yang barangkali sulit untuk didapatkan di zaman ini. Bahkan selevel Al-Imam Nawawi saja itu disebut sebagai mujtahidul mazhab, bukan mujtahid mutlak. Adapun mujtahid mutlak gambaran umumnya adalah mereka al-a'immah al-arba'ah, para imam yang empat itu mujtahid mutlak. Berikutnya secara umum mujtahid mazhab, atau yang kadang dikenal dengan ashabul wujuh, atau pemilik wajah. Jadi menjadi istilah di dalam mazhab, ada istilah qaul. Qaul itu perkataan imam. Kemudian ada wajah. Wajah itu perkataan ashab atau murid-murid langsung imam. Itu biasa disebut wajah. Nah, ini mujtahidul mazhab atau ashabu al-wujuh, mereka menggunakan usulul mazhab sebagai
pijakan untuk menyimpulkan hukum sesuai dengan usul madhab imamnya. Ini al-ijtihad. Wasmul fa'il minhu, isim fa'il dari ijtihad adalah al-mujtahid. Selanjutnya, wal ittiba'u, apa itu ittiba'? Huwa qabulu qaulil qail, menerima perkataan orang yang berkata, maksudnya al-qail yang dimaksud dalam pembahasan usul fikih ya alim, ulama. Menerima perkataan ulama. Wa anta tadri, engkau mengetahui, min aina ma'khaduhu, ma'khadh bukan ma'khudh, ma'khadh dari mana diambil, maksudnya dari mana diambil istimbat atau kesimpulan hukum itu ya. Ini derajat di bawah mujtahid, meskipun sebagian ulama membagi hanya dua saja, antara mujtahid dan muqallid atau yang taklid ya. Artinya ketika tidak mujtahid mutlak ya muqallid ya. Hanya saja ini ada tingkatan antara mujtahid dan muqallid. Yang beliau sampaikan adalah muttabi', ngikut tapi tahu dari mana dalilnya ya, dari mana diambil kesimpulan hukum itu. Wasmul fa'il minhu, isim fa'il dari ittiba adalah muttabi', orang yang mengikuti disebut muttabi'. Kemudian wat taqlid, taklid mengikuti juga. Apa definisinya? Qabulu qaulil qail, menerima perkataan orang yang berkata, wa anta la tadri. Ini bedanya, kau tidak tahu. Min aina ma'khadhuhu, dari mana tempat mengambilnya ya. Jadi ikut-ikutan saja, tidak tahu dalilnya, tidak tahu bagaimana istimbat dari dalil itu sendiri. Beda dengan muttabi' yang dia berusaha untuk tahu. Oh, dalilnya ini syahid atau letak kata yang diambil itu ini, kaidah yang dipakai ini. Nah, ini yang barangkali kita sedang terus berupaya melalui thalabul ilmi untuk mengangkat derajat kita dari muqallid menjadi muttabi'. Selagi ini adalah pembahasan yang menjadi motivasi kita untuk terus belajar. Motivasi kita untuk terus belajar. Adapun dalam rangka tawadhu di hadapan para ulama, ya kita adalah muqallid. Taklid yang berusaha bukan hanya taklid buta istilahnya, yang benar-benar tidak mau tahu dari mana kesimpulan hukum itu diambil. Ada upaya thalabul ilmi yang kita lakukan untuk mengangkat kita ke derajat muttabi' sebagaimana istilah yang beliau gunakan. Tapi sekali lagi dalam rangka tawadhu kepada ulama, ya kita adalah muqallid para ulama, mereka antara mujtahid mazhab dan seterusnya. Wal ijtihadu fid dini matlub. Al ijtihad artinya mengerahkan seluruh tenaga untuk mendapatkan hukum syar'i tadi ya. Mengerahkan sepenuh tenaga untuk mendapatkan hukum syar'i melalui istinbat, melalui kesimpulan dari dalil. Ini matlub
diminta, maksudnya diperintahkan. Wa kadzalika ittiba'. Begitu juga ittiba', artinya wa kadzalika al-ittiba'u matlub. Ittiba' itu diminta, maksudnya diperintahkan. Sementara wat taqlidu fid dini madhmum. Taklid di dalam beragama itu madhmum atau tercela. Sekali lagi, makomnya ini adalah makom motivasi kita untuk terus thalabul ilmi, mencari ilmu tentang bagaimana kita dalam beragama. Tapi kalau makomnya adalah kita di hadapan para ulama, makomnya tawadhu bahwa kita muqallid. Bukan berarti taklid mazmum, Ustaz. Taklid mazmum yang kemudian rela dengan kebodohan, sekedar ikut-ikutan, tidak melakukan sebuah proses thalabul ilmiah, mazmum. Ya, ada mazmum. Qala ta'ala, ini dalil tentang al-ijtihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syahidnya ada di jahadu. Ya, meskipun jahada yujahidu masdarnya bukan ijtihad. Apa masdarnya? Jihad atau mujahadah. Mujahadatan wa jihad. Tapi begitulah, ya, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mencari hukum syar'i. Janji Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang berjihad bersungguh-sungguh, maka kami akan memberi mereka hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk kepada jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Menarik ketika kita membahas tentang al-jihad dan al-ijtihad. Dua hal yang berasal dari satu akar yang sama, jim, ha, dan dal. Dan keduanya adalah tonggak Islam. Bagaimana kita umat Islam ini kalau tidak dalam upaya ijtihad, bagaimana kita dalam upaya jihad? Maka ada ayat dalam surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak pantas semua orang muslim atau orang-orang mukmin itu berangkat perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Jadi yang berangkat perang itu disebut mujahid, yang tafaqahu fid din disebut mujtahid. Di situ disebut jihad, di sini disebut ijtihad. Artinya aktivitas muslim itu kalau tidak di jihad jadi ijtihad, mestinya begitu. Bukan dalam rangka kita menghindar dari kewajiban jihad. Artinya pada saat genderang jihad ditabuh, ya kita harus selalu dalam posisi siap. Sambil menunggu itu memanfaatkan waktu untuk berijtihad. Nah, ini yang perlu kita lakukan dan menjadi motivasi kita dalam aktivitas pendidikan di pesantren kita ini. Yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW ini terkait dalil ijtihad. Idza ijtahadal hakim, jika seorang penguasa itu berijtihad, fahakama, lalu menetapkan hukum, fa asaba, dan
benar. As-sawaba itu aslinya mengenai, tapi maksudnya di sini adalah benar. Artinya hukum yang diputuskan itu benar, falahu ajran, maka baginya apa? Dua pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Wa idza hakama, dan ketika memutuskan fa akhta'a, lalu salah atau tidak benar, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki keilmuan untuk menjadi pijakan keputusan. Ya. Perlu memiliki keilmuan dan terus memupuk keilmuan untuk menjadi pijakan keputusan-keputusan. Ijtihad di sini tidak mungkin ya berijtihad tanpa ilmu, enggak. Tapi sudah menjadi prediksi. Rasulullah SAW disebutkan juga di Sahih Bukhari bahwa innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an atau la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu ketika ingin mencabut ilmu tidak mencabut begitu saja. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan apa? Mewafatkan para ulama. Sampai ketika ulama itu habis. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika ulama sudah habis, maka kemudian manusia, masyarakat mengambil pemimpin-pemimpin bodoh. Su'il, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Itu yang banyak terjadi di zaman ini ketika para pemimpin tidak memiliki kecakapan ilmu yang cukup, sehingga yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan. Selanjutnya dalil ittiba', wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ini dalil ittiba'. Mana syahidnya? Kata ittabi'u. Kata ittabi'u menunjukkan bahwa ini perintah untuk kita berittiba'. Mengikuti apa? Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan dari sisi Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala, ini tentang taklid. Selanjutnya tentang taklid, ini dalilnya taklid. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Jika dikatakan kepada mereka, mari berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad SAW. Ila ma anzalallahu wa ila Rasul. Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Qalu, orang-orang ini berkata, hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'an, apa yang kami temukan di dalam nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Meskipun ayah mereka, maksudnya nenek moyang mereka itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ini taklid yang disebutkan di atas tadi, wa taqlidu fid dini mazmum. Itu taklid yang seperti ini, yaitu mengikuti apa kata nenek moyang tanpa ilmu, tanpa mengetahui apa yang menjadi sandaran, ya, tanpa mengetahui apa yang menjadi sandaran mereka.
utamanya adalah terkait cara beragama yang itu menyimpang, menyeleweng dari jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ayat berikutnya juga tentang taklid. Wa qala ta'ala bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Muqtadun atau muhtadun? Muqtadun kan? Ini salah. Ganti dengan qaf. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu berada dalam sebuah agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti athar, jejak mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai taklid buta, taklid khususnya terkait cara beragama nenek moyang yang menyimpang, ya, tanpa kemudian mereka tidak mengetahui dalil atau pijakan nenek moyang tersebut. Baik. Kalau orang awam itu masuk Ya, jangankan orang awam, kita sendiri dalam taraf tawadhu di hadapan para ulama kita muqallid. Sehingga apa yang sekarang ini kita lakukan dalam agama adalah mencoba mengikuti imam yang sudah ditetapkan, maksudnya imam yang sudah ditetapkan oleh ulama sebagai imam yang pantas untuk diikuti. Ya, setidaknya 4 mazhab. Ibaratnya jangan keluar dari 4 mazhab. Dan hukum yang beredar di masyarakat itu kita akan mendapatkan hukumnya dari 4 mazhab itu sudah cukup. Kalaupun taklidlah kepada mereka. Taklid kepada mereka. Nah, awam apa kewajiban mereka? Tetap mereka memiliki kewajiban untuk thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Cek. Iya. Jadi kewajiban seorang muslim adalah thalabul ilmi. Yang salah adalah ketika sudah awam tidak mau belajar. Jadi sah kan ya? Meskipun nggak tahu dalil ibadahnya. Iya, ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Padahal di kitab. Iya. Makan sah. Iya, itu sudah sah. Makanya memang iya. Maka para ulama sudah menggampangkan ya cara belajar itu, mulai dari apa yang fardhu ain untuk masyarakat awam, masyarakat umum. Ini kan mestinya menjadi pegangan betul-betul. Menjadi pegangan betul-betul sebelum nanti kita beranjak kepada ilmu yang lebih tinggi gitu ya. Artinya berproses untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Ya, di situ kemudian kita bisa memahami bagaimana makna hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya. Bahwa memang belajar itu adalah kewajiban kita. Ini yang seringkali hilang dari masyarakat kita, seakan-akan belajar itu ya saat sekolah gitu atau saat di pesantren. Kalau sudah selesai sekolah, sudah mulai bekerja, seakan-akan belajar ilmu agama sudah tidak wajib lagi. Nah, ini yang pemahaman yang salah. Nah, bagaimana juga kita hidupkan sebuah tradisi dalam masyarakat kita bahwa belajarnya juga runut gitu.
uh, ber tertata gitu. Nah, cara belajar tertata itu dengan berbasis kitab, itu yang paling gampang. Bukan tiap kajian tematik terus kapan akan bisa terukur bahwa masyarakat ini sudah sampai mana sih levelnya gitu. Nah, ini yang terus kita coba upayakan, bahwa masyarakat pun kita ajak untuk berilmu dengan keilmuan yang tertata dengan cara kajian yang berpijakan pada kitab. Ini yang akan bisa terukur bahwa sudah sampai mana. Itu kan kita bisa, misalnya fikih, kemudian dengan matan Abi Syuja, ini kajiannya sudah sampai bab buyu, oh masya Allah sudah sampai segitu. Nanti kemudian sampai bab nikah, sudah sampai sedemikian. Itu bisa terukur. Tapi ketika kajiannya selalunya adalah tematik, kita sulit sekali untuk mengukur masyarakat ini sudah belajar sampai mana. Atau setidaknya kita bisa mengukur kita para thalabatul ilm, para pembelajar ini sudah membimbing masyarakat sampai mana gitu. Ya, ini demikian Allah taala. Dengan bab ijtihad, taklid dan ittiba ini selesai bagian pertama di usul fikih. Ini pembahasannya sampai di sini. Selanjutnya adalah qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih yang kaidah ini memudahkan kita untuk mengetahui hukum, ya, mengetahui hukum pada kasus-kasus yang mirip. Jadi kaidah-kaidah namanya juga kaidah, dipakai untuk diterapkan pada kasus-kasus yang mirip, sehingga dari situ kita bisa mengetahui hukumnya. Dalam literasi qawaid fikih ada yang namanya al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Ada kaidah-kaidah besar, kaidah-kaidah yang besar. Itu para ulama menyebutkan 5, nanti kita akan lewati satu persatu. Nah, setiap kaidah besar ini di bawahnya ada kaidah-kaidah cabang. Meskipun beliau tidak mengkhususkan ya mana kaidah besar dan mana kaidah cabang, beliau tidak tata sedemikian rupa, tapi kita akan berikan komentar insyaallah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, fil qawaidil fiqhiyah, dalam kaidah-kaidah fikih. Jadi ini qawaid fiqhiyah, bukan qawaid usuliyah. Kalau yang kemarin itu adalah qawaid usuliyah, kaidah-kaidah untuk membaca dalil yang global. Adapun ini adalah qawaid fiqhiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Saya mentadabburi hadis ini, salah satunya niat itu adalah cita-cita. Ini sedikit keluar bahwa apa yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh apa cita-cita kita. Ibaratnya bentuk bangunan yang akan kita bangun itu seperti apa, itu kan mesti kita sudah punya desainnya dulu. Kalau tidak punya desain, artinya ini kan cita-citanya akan membangun bentuknya seperti ini. Kalau tidak punya, ya ngawur, tukang pun bingung kan. Maka ini motivasi juga. Hadis ini memuat motivasi untuk kita memiliki sebuah cita-cita. Lembaga kita itu akan seperti apa kalau kaitannya lembaga, ataupun cita-cita pribadi di usia 40 kita itu akan seperti apa. Cita-cita
yang selanjutnya kita proses. Dan Rasulullah SAW sudah menjamin wa innama likulli imri'in bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan meskipun mati sebelum cita-cita itu terwujud, tapi pahala dari cita-cita itu akan didapat. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, keluar untuk berhijrah lalu di tengah jalan mati, itu pahala hijrah sudah dia dapatkan. Bercita-cita ingin memiliki pesantren besar, ternyata mati sebelum pesantren itu terwujud. Pesantren besar, pahala pesantren besar sudah dia dapatkan. Ya, nah ini sekali lagi, niat itu tijaratul ulama. Niat itu apa? Perniagaan ulama. Kita sama-sama duduk di tempat ini. Satu ya sekedar hadir, ada satu masya Allah. Di situ thalabul ilmi, di situ niatkan i'tikaf, di situ niat ketemu dengan saudara-saudara muslim, menyebar manfaat dan lain sebagainya, memamerkan masjid Allah, menghadirkan niat-niat yang besar ini akan membuat nilai sebuah pekerjaan itu besar di sisi Allah. Sekali lagi, niat itu apa? Tijaratul ulama atau perniagaan ulama. Sehingga hadirkan niat-niat yang baik dalam satu pekerjaan itu. Ya. Nah, ini sebagai dasar untuk kaidah berikutnya. Ini hadis sebagai dasar untuk kaidah fikhiyah yang pertama, al-qaidatul ula al-umuru bi maqasidiyah. Ini di antara kaidah besar yang pertama, bahwa segala urusan itu bi maqasidiyah, tergantung tujuannya, Ini kaidah. Al-amthilah, contohnya. Minha al-wudu'u la budda fihi minal qasdi atau an-niyah. Wudu itu harus ada niatnya. Ya, sudah diterangkan dalam kitab-kitab fikih apa niyah. Niat wudu bisa dengan niat wudu, bisa dengan niat raf'il hadath al-asghar, ya. Niat untuk mengangkat hadath kecil. Ini wudu. Wa kadzalikal ghusl. Ya. Adapun ghusl atau niat mandi harus menyebutkan ini mandinya untuk untuk apa? Kalau niat wudu itu kan cukup. Bahkan aku niat wudu, karena wudu itu mesti beribadah. Tapi kalau mandi itu kan ada mandi tabarrud, sehingga tidak cukup kita mandi wajib, tapi niatnya aku niat mandi. Ya, kita perlu menghadirkan aku niat mandi wajib, misalnya karena janabah atau karena haid, nifas dan seterusnya. Wassalah, wassaum, niat salat, ya sudah diterangkan juga di kitab-kitab fikih apa minimal yang harus disebutkan dalam niat itu. Saum juga begitu, puasa bagaimana niat puasa yang mujzi atau yang dianggap cukup. Ini niat. Kemudian contoh yang lain, ma lau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu. Sekiranya seseorang itu melakukan sebuah pekerjaan yang mubah. Ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu, tapi wa huwa ya'taqidu adama hillih. Tapi dia meyakini bahwa itu tidak halal. Seorang melakukan satu pekerjaan yang halal, tapi dia meyakini bahwa pekerjaan itu tidak halal. Contohnya di sini. Kaman wati'a imra'atan, sebagaimana orang yang menggauli perempuan, laki-laki menggauli perempuan, ya'taqidu annaha ajnabiyah.
dia meyakini bahwa itu bukan istrinya. Wa annahu zanin biha, dia sedang berzina dengan perempuan itu. Fa idza hiya halilatuh, ternyata itu istrinya. Kan menggauli istri halal, mubah, ya. Tapi ini orang, ya, misalnya ya, gambarannya bahwa orang ini datang ke lokalisasi, azakumullah, datang ke lokalisasi, dia pesan perempuan, ya, memang dia niat untuk berzina dengan perempuan itu, ya. Setelah selesai, dinyalakanlah lampunya, ternyata dia istrinya. Contoh, ternyata istrinya di situ, memang dia ingin menjebak. Maka di sini apa? Fahuwa haram. Ya, ini perbuatan ini haram meskipun itu ke istrinya, karena niatnya tadi niat dia berzina. Ya, niat berzina. Ya, ini contoh al-umur bimaqasidiha. Urusan itu tergantung pada niatnya. Minha, contoh yang lain, al-aklu wa syurbu, makan dan minum. Idza qusida bihimat taqawi, jika dimaksudkan dengan makan dan minum itu menguatkan diri, at-taqawi bukan taqwa, at-taqawi alal ibadah, agar kuat untuk beribadah, fa huwa yusabu alaih, maka ya diberi pahala. Wa illa fala, jika tidak hadir niat untuk taqawi, ya tidak. Karena apa? Dia mubah, makan minum mubah, ya. Tapi ketika diniatkan untuk menguatkan diri agar ibadahnya kuat, maka akan mendapatkan pahala. Minha al-hajru fauqa 3 ayyam, mendiamkan orang. Al-hajru, mendiamkan orang, yang ngenengke, ya, menengke orang di atas 3 hari. Fa innahu haramun, ya, hukumnya haram in qasadal hajra, jika orang ini memang memaksudkan untuk hajar. Misalnya dia tidak ketemu 3 hari, memang tidak ketemu, tapi kalau niatnya hajar, dia haram. Tapi kalau tidak meniatkan, karena memang tidak ketemu 3 hari, ya sudah, itu tidak masuk pada perbuatan yang haram. Wa illa fala. Minha tarkut tibi, meninggalkan parfum, wangi-wangian. Wazzinah, atau perhiasan. Fauqa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Fil mauta, ini dalam urusan berkabung, ya. Ada kerabat yang mati, maka kalau ada kerabat kita yang mati, maka kita maksimal berkabung itu 3 hari, menunjukkan kesedihan, kecuali pasangan atau istri. Makanya di sini ghair zauj, ya. Saya ulangi, tarkut tibi wazinati fauqa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Fil mauta, di orang yang meninggal. Ghair zauji, selain istri. Adapun istri ada aturan sendiri. Iya, aturannya apa kemarin? Orang perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka berapa kali iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah, ini 4 bulan 10 hari ini memang ini yang disebut ihdad. Berkabungnya seorang istri itu lama memang. 4 bulan 10 hari. Selain istri maksimal berapa? 3 hari. Selain istri maksimal 3 hari. Ya? Dia 3 hari itu. Setelah 3 hari nikah lagi, silakan. Iya. Kalau istri, ya. Ya, itu secara umum tadi 3 hari saja, ghair zauj. Karena
ya dalam rangka untuk menghormati hak pasangan gitu. Menghormati hak pasangan, maka ada aturan iddah. Masya Allah, Islam itu mengatur sampai sedemikian gitu. Iya. Tidak bisa dibayangkan kalau nggak ada aturan ini. Oh ya, suaminya mati hari ini, besok si istri langsung nikah, itu kira-kira ada zon apa gitu ya. Iya. Ini iya. Iya, kecuali kalau hamil itu kan wadul hamil. Ya, ini dalam aturan. Tentu ini kita bukan sedang bicara fikih ya. Kalau fikih ya nanti akan panjang lagi. Ya. Ghairi zauj, selain istri. Fa innahu haramun, maka meninggalkan wangi-wangian atau perhiasan lebih dari 3 hari itu haram, kecuali istri tadi ya. Istri sampai 4 bulan 10 hari. In kana biqasdil ihdad, kalau dengan tujuan ihdad maka itu haram. Wa illa fala. Ya, kalau tidak dengan tujuan ihdad karena memang nggak punya parfum, bisa jadi kan. Ya, nggak punya parfum, nggak punya perhiasan, memang dia meninggalkan parfum dan perhiasan karena nggak punya, yaitu tidak masuk kepada keharaman. Contoh yang lain, ini masih pada urusan-urusan niat ya. Idza akhadad da'in, jika orang yang menghutangi, adain orang yang menghutangi, mengambil malal madin, mengambil hartanya orang yang hutang, biqasdil istifa, untuk tujuan istifa itu ya mengambil haknya. Contoh, A itu hutang 10 juta kepada B. Sudah jatuh tempo pembayaran ya. Sudah ditagih baik-baik ya. Ternyata tidak bisa memenuhi dan seterusnya. Kemudian dia mengambil motor. Nah, ini maksudnya. Idza akhadha da'in malal madin biqasdil istifa, motor itu senilai 10 juta. Awis sariqah, atau memang ambil motor dengan tujuan mencuri, maka fala yuqta fil awal, kalau tujuannya adalah untuk mengambil hak uang dia, itu tidak dipotong tangannya. Wa yuqta fi tsani, yuqta ini maksudnya dipotong tangan karena mencuri. Kalau tujuannya adalah mencuri maka dipotong. Kalau tujuannya untuk mengambil haknya yang 10 juta, maka dia tidak dipotong tangannya. Iya, sudah jatuh tempo loh ya. Ya, itu babnya bab adab, ditunggu sampai dia mampu. Tapi dia juga butuh uang. Iya, orang yang menghutangi juga butuh uang. Dan sudah kesepakatan bahwa pembayaran pada tanggal ini. Ya boleh lah yuk. Ya. Iyalah. Jadi aturan yang mestinya diketahui sama orang yang berhutang. Artinya orang yang berhutang juga harus thalabul ilmi lah. Bahwa ketika dia tidak bisa membayar, kemudian barangnya itu diambil untuk ini, ya harus paham. Iya, aku pasti harus bisa membayar, kan gitu ya. Iya. Nah, itu silakan datang ke rumahnya. Ya. Malah dimarah-marah. Masya Allah, curhat ya. Baik, minha, contoh yang lain, kinayatut tolak. Jadi cerai tapi dengan kinayah. Kinayah itu lafadz yang tidak jelas. Kinayah kiasan ya, kiasan tolak. Wa ghairihi, contoh ghairihi itu ya memerdekakan budak itu, tapi dengan kinayah.
Contoh, qala zauj, seorang suami mengatakan anti khaliyah, kamu lepas. Nah, khaliyah ini kan bukan lafal cerai. Iya. Beda kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu tak cerai, jelas ini. Tidak perlu ditanya hatinya. Tapi ini kamu tak lepas. Tak lepas ini kan ada kemungkinan yang dimaksud ada dilepas, silahkan pergi, tapi nggak dicerai. Nah, kata-kata anti khaliyah in qasada bihi tolak, kalau suami ini menginginkan cerai dengan kata-kata itu, taluqat, maka perempuan itu atau istrinya itu telah diceraikan, wa illa fala. Ini tergantung niatnya. Contoh juga misalnya seorang suami bilang sama istrinya, bali orang bapak ibumu. Nah, bali itu kan suruh yang betul-betul pulang atau memang itu adalah kinayah untuk cerai. Itu tinggal ditanya suaminya, ya, apa yang diinginkan dengan kata-kata itu. Ini pernah terjadi di kakak saya waktu itu. Ada kata-kata yang fi ihtimal. Akhirnya kakak saya pulang. Nah, penghitungan masa iddah itu kan dimulai dari itu. Akhirnya saya mencoba untuk bertemu dengan kakak ipar itu, Mas, sejak jenengan bilang itu sudah ada niat cerai belum? Sudah. Oke, saya hitung dari terucap kata itu, saya hitung masa iddah sudah selesai karena ada yang lamar. Ya, karena ada yang lamar. Oh, sudah selesai, silahkan Pak kalau mau dinikahkan. Meskipun KUA akan menghitung dari keluarnya surat cerai. Ya, memang secara syar'i sudah bisa dinikahkan, tapi secara agama tidak bisa dinikahkan karena iddah menurut KUA dihitung dari keluarnya surat perceraian, bukan dari ucapan. So, itu kan melalui sidang yang kadang juga panjang gitu. Nah, ini sudah ada seorang yang melamar ini. Nah, ini diantara contoh ini untuk memastikan kata-kata yang tidak sharih atau yang tidak jelas itu ditanya niat seorang suami ketika mengucapkan kata-kata. Selanjutnya al-qaidatu tsaniyah. Ya, ini kaidah masih nyambung dengan al-umur bimaqasidih. Masih kaitannya dengan niat. Ma yustaratu fihi ta'yinu, apa yang disyaratkan untuk ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Yang menentukan sesuatu itu disyaratkan, fal khata'u fihi mubtil, maka salah dalam menentukan itu membatalkan. Fal khata'u fihi fi ta'yin itu mubtil, membatalkan. Al-amtsilah, contoh. Al khata'u min salati dhuhri ilal asri au aksuhu. Falau shalla dhuhra nawiyan al asra lam yasih. Ini kan ta'yin harus. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ketika kita sholat fardu harus menentukan bahwa kita sholat dan menentukan ini sholat apa. Mungkin bahasa gampangnya nawaitu atau usalli sholat al-zuhri. Ini harus menyebutkan sholatnya apa. Ya. Ta'yin disyaratkan. Disyaratkan. Kalau ta'yin menentukan ini zuhur atau asar disyaratkan, maka kalau salah batal. Ini pernah terjadi di saya sendiri. Saya salah saya tidur habis asar. Bingung. Ya. Sudah sholat maghrib. Setelah maghrib, maaf. Saya tidur setelah sholat maghrib. Saya sudah sholat maghrib. Terus waktu sholat isya saya berangkat. Saya tuh ngerasa bahwa ini sholat maghrib. Alhamdulillahnya saya kok enggak, subhanallah ya, kok 4 rakaat sih maghrib? Jangan-jangan saya di belakang imam persis. Alhamdulillahnya enggak terucap, mungkin bingung orang-orang.
Sampai ketika keluar masjid, saya tanya kepada santri, ini imamnya salah ya? Kok 4 rakaat sih? Santri diam saja. Sampai saya layeh-layeh di rumah nunggu sholat Isya. Nggak lihat jam. Loh, kok sudah jam 8? Berarti tadi salah saya. Ini mungkin ya, artinya ini kasus bukan hanya sekedar iftiradi atau seandainya. Itu kalau bagi saya ini pernah terjadi. Oh, berarti saya salah ya, saya harus ngulangi sholatnya. Iya, nah ini al-khata' min sholatiz zuhri ilal asri aw aksu atau contoh yang lain. Falau sholat dhuhra nawiyan al-asra lam yasih. Karena apa? Ta'yin ini disyaratkan. Minha al-khata' min kafaratiz zihar. Zihar ini bukan ziharah, zihar. Taknya dihapus. Ila kafaratil qatl. Ya, dia melakukan zihar. Ya, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya apa? Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya enggak mau menggauli. Tidak mau menggauli. Nah, ini kalau dia ingin menggauli maka harus membayar kafarah. Tapi dia di waktu yang sama dia membunuh orang karena khata'. Membunuh salah. Membunuh salah itu maksudnya dia ngelempar kambing, ternyata kena anak kecil misalnya, ini contoh. Lempar kambing tapi pakai batu besar gitu loh. Ternyata kena orang. Ini kan namanya qatlul khata'. Nah, qatlul khata' itu ada kafaratul qatl ya. Nah, ini kafaratu zihar tapi niatnya kafaratul qatl. Ziharnya kena enggak? Enggak. Karena itu batal berarti. Ini yang dibayar adalah kafaratul qatl. Ziharnya belum terbayar kalau salah. Karena apa? Ta'yinnya disyaratkan. Minha al-khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asr. Ini juga salat rawatib ya, salat sunnah qabliyah atau ba'diyah ini disebut rawatib. Salah niat ini tidak sah. Al-khata'u min salati Idul Fitri ila Idul Adha. Ini yo bisa jadi tadi ya, saking bingungnya ini. Ya, niatnya salat Idul Adha padahal salat Idul Fitri. Ya enggak sah. Ya. Kemudian al-khata'u min raq'atil ihram ila raq'atit tawaf. Ya, 2 rakaat ihram. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang disunahkan sholat 2 rakaat setelah ihram di miqat. Itu sholat 2 rakaat. Salah dengan niat 2 rakaat tawaf. Ya, atau sebaliknya wa aksu. Al khata' min shaumi Arafah ila shaumi Asyura. Ya, shaum Arafah itu kan 9 Dzulhijjah. Ini Asyura itu 10 Muharram. Ya jauh sebenarnya. Cuman mungkin karena bingung habis tidur. Ya, jadi niatnya puasa Arafah padahal itu puasa Asyura. Ini tidak sah. Karena apa? Ta'yinnya disyaratkan. Nah, adapun berikutnya al-qaidah ats-tsalitsah. Ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan. Ini masih niat nih. Apa yang disyaratkan at-ta'arrud lahu itu maksudnya ya niat lah, gampangnya begitu ya. Bahwa niat disyaratkan niat secara global, enggak terperinci. Global, jumlatan itu maksudnya global. Wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, tidak disyaratkan untuk mendetailkan. Idza ayyanahu wa akhta'a dharra, jika ia menentukan mendetailkan terus salah, maka dharra itu berbahaya, maksudnya membatalkan. Jadi sesuatu yang niat itu cukup dengan niat global dan memang tidak disyaratkan untuk detail. Lah ini kok malah detail, salah lagi, maka itu malah membahayakan. Contohnya al-amtilah. Nawal iktida'a bi Zaid. Iktida ini maksudnya niat makmum
Iktida di sini maksudnya niat makmum ke Zaid. Suaranya ini suara Zaid ini. Bismillah. Niat dia salat makmum sama Zaid. Fabana Amron. Ternyata imamnya Amr. Ya. Lam yasih iktida'uhu. Kan makmum itu cukup niat makmum secara global. Misalnya usalli salatal maghrib makmuman atau jama'atan, sudah cukup, tidak perlu menentukan imamnya siapa. La yustarat ta'yin. Ini kalau malah bismillah niat makmum sama Zaid, ternyata imamnya Amr, lam yasih iktida'uhu. Makmumnya yang enggak sah, salatnya sah. Bermakmumnya yang enggak sah. Kenapa? Li'annahu yanfil iktida'a bi Amr. Karena dia menafikan makmum dengan Amr bi niyatil iktida' bi Zaid. Dengan meniatkan makmum dengan Zaid. Dia menafikan makmum dengan Amr dengan cara niat bermakmum kepada Zaid. Fakana muqtadiyan bi amrin bilan niyah, sehingga dia sedang bermakmum dengan Amr tanpa niat. Wa fil jama'ati la yustaratu ta'yinul imam. Dalam sholat jamaah itu tidak disyaratkan menentukan imam. Wa innama yustaratu fiha niyatul jamaah. Yang disyaratkan hanya niat jamaah secara global, la ghair. Ini barangkali mungkin di Masjidil Haram, Masya Allah, mungkin dia nggak bisa membedakan antara Sudais dan Surem misalnya. Niat makmum sama Sudais, ternyata Surem. Ini. Ya, yang tidak sah adalah iktidaknya. Ya, dia dihitung tidak salat berjamaah, dia salat munfarid. Ya, tidak dihitung sebagai salat jamaah karena dia yanfil iktidak bi Amr. Selanjutnya, minha nawas salata ala Bakrin. Ini sholat jenazah ini maksudnya. Sholat ala itu menunjukkan sholat jenazah. Niat sholat jenazah ini namanya Bakar. Fabana Khalidan, ternyata mayitnya namanya Khalid. Ini juga nggak perlu nyebut ini matinya namanya siapa. Salah pula, fabana Khalidan, ternyata mayitnya namanya Khalid. Au ala rajulin, niat sholat jenazah ke laki-laki. Fabana imra'atan, ternyata mayitnya perempuan. Au aksu, perempuan, ternyata laki-laki. Lam tasih, maka sholat jenazahnya tidak sah. Wa fi sholatil janazah, mungkin bisa ditambahkan al janazah gitu. Wa fi sholatil janazah, di sholat jenazah itu la yustaratu ta'yinul mayyit, tidak disyaratkan untuk menentukan mayit ini namanya siapa, atau dia laki-laki atau perempuan. Wa takfi fiha niyatus sholati 'alal mayyiti faqat, cukup niat menyolatkan mayit saja sudah cukup. Nah, ini global, tidak perlu mendetailkan. Kalau didetailkan dan salah malah tidak sah. Tapi kalau mendetailkan dan benar, sah lah. Minha man shalla ala mauta, salat beberapa jenazah. Ya, beberapa jenazah. Wa fi hadhihi shalah la yajibu ta'yinu adadihim. Di salat jenazah ini tidak disyaratkan menentukan berapa jumlah mayit itu. Falau i'taqadahum asyarah, kalau dia meyakini bahwa jumlah jenazah itu 10, fabanu aktsar, ternyata kok lebih, a'adas shalah 'alal jami', maka ia harus mengulangi salat jenazah itu untuk semuanya. Kenapa? Li'anna fihim man lam yusalla alaih, karena di antara yang 10, yang lebih dari 10 itu ada yang belum disalat itu. Dia niatnya 10, ternyata jumlahnya lebih dari 10, berarti ada orang-orang yang belum disalat. Padahal itu adalah fardu kifayah. Iya.
man lam yusalli alaihi wa huwa ghairu muayyan, dan orang yang belum disolati itu tidak tertentu. Minha, contoh lain, la yustaratu ta'yinu adadir rakaat. Tidak disyaratkan menentukan berapa rakaat. Ya, tidak disyaratkan menentukan berapa rakaat. Falau nawal zuhra itu bukan zahir, alifnya dihapus. Falau nawal zuhra, jika seseorang itu meniatkan salat zuhur khamsan 5 rakaat, misalnya usolli salata zuhri khamsa rakaatin, atau salasan nawaitu, atau usolli salata zuhri salasa rakaatin, lam yasih. Karena apa? Karena aslinya tidak perlu menyebutkan jumlah rakaat. Lah ini nyebut salah lagi, maka malah tidak sah. Karena mestinya sudah usolli salatal maghrib, sudah cukup. Ya. Tapi kalau salah rakaat benar, ya benar sah. Atau usolli salatal zuhur arba'a rakaatin, menentukan dan benar ya sah. Yang tidak sah ketika salah menyebut. Minha ayyana zakata malihil ghaib talifan. Dia mengeluarkan zakat, terus ayyana mengeluarkan zakat dari hartanya yang hilang. Ternyata hartanya ini talif. Talif itu memang sudah nggak ada. Dia hilang, awalnya hilang, tapi ternyata hilang itu maksudnya dia ada tapi tidak hadir. Dia ada tapi tidak hadir. Karena masih menjadi harta dia keluarkan zakatnya. Ternyata harta yang tadi hilang itu sudah rusak, ya, sudah tidak ada. Lam yujzihu anil hadir, maka tidak bisa itu kemudian dialihkan ke harta yang masih ada di dia. Misalnya ini dia punya emas 1 kilo di tempat lain, ya. Dia keluarkanlah zakat dari uang emas 1 kilo itu, ya. Ternyata emas 1 kilo itu sudah hilang, rusak, maksudnya tidak ada, sudah tidak ada lagi, nggak ngerti rimbanya. Oh ya sudah, yang zakat tadi untuk zakat 1 kilo emas yang ada di rumah saja, tidak bisa. Karena apa? Dia sudah menentukan, sementara menentukan itu tidak disyaratkan. Menentukan bahwa ini zakat emas yang di sana itu, tidak disyaratkan harus menentukan itu. Kalau menentukan dan salah malah dorro atau berbahaya, tidak sah. Selanjutnya, al-qaidatur rabi'ah, ini masih pada urusan niat. Ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan. Tidak disyaratkan menentukan niat baik detail maupun global maupun detail, jumlatan wala tafsilan. Ini tidak disyaratkan untuk menentukan. Idza ayyanahu wa akhta'a, jika menentukan dan salah, lam yadur, tidak berbahaya, artinya tidak ngaruh. Ya. Contohnya, minha al-khata'u fi ta'yini makanis shalah. Ya, salah dalam menentukan tempat salat. Falau nawa salat az-zuhri fi Misr, kalau dia niat salat zuhur, usolli zuhra fi Misr, wa kana fi Makkah, padahal dia sedang di Makkah, lam tabtul salatuh, salatnya tidak batal. Kenapa? Li'anna niyata mawjudah, karena niat ada. Wa ta'yinul makan laisa lahu irtibatun bi niyyati sholati jumlatan wala tafsilan, karena
menentukan tempat itu tidak ada kaitannya laisa lahu irtibat bi niyati sholati jumlatan wala tafsilan. Mau global maupun detail itu tidak disyaratkan. Kalau salah tidak ngaruh, salatnya tetap sah. Beda dengan tadi ya, menentukan jumlah rakaat, kemudian kan secara jumlah, secara global dia harus niat sholat duhur, harus menentukan mau itu berapa rakaat, sebenarnya tidak disyaratkan untuk ditakyin. Ini tempat ini kan tidak disyaratkan lah jumlatan wala tafsilan. Mau global mau ini tidak perlu menentukan tempat, itu tidak perlu. Minha al khata'u fi ta'yini zamanin, menentukan waktu. Maksudnya falau nawa salatal asri yaumal khamis, hari misalnya niat sholat asar di hari Kamis. Menentukan hari dalam sholat ini kan tidak disyaratkan lah jumlatan wala tafsilan. Fabana yaumal jum'ah, ternyata hari itu Jumat, lam tabtul sholatu, maka sholatnya tidak batal, artinya sah. Karena apa? Menentukan zaman, contoh hari atau bulan atau tahun itu tidak disyaratkan la jumlatan wala tafsilan. Minha al khata'u fi ta'yinil imam, fi ta'yinil imami man yusalli khalfahu. Jadi seorang imam ini, kalau tadi makmum, ini imam. Al khata' fi ta'yinil imami, jadi salahnya imam dalam menentukan siapa yang berada di belakangnya. Ya, ini misalnya makmum cuma ada makmum satu, Allahu Akbar, niat pertama, niat imam itu kan enggak, niatul imamah itu tidak wajib ya, meskipun ketika kita ingin mendapatkan pahala imamah kita niatkan imamah, tapi enggak wajib. Jamaahnya sah. Nah, ini menentukan yang ada di belakangnya. Oh, ini kayaknya suaranya dehemnya mungkin. Ini dehemnya Ustadz Hadik. Niat menjadi imamnya Ustadz Hadik. Nah, ini al-khata' fi ta'yin imam yusalli khalfahu. Falau nawa imaman an Zaidin. Niat jadi imamnya Zaid. Ya, artinya Zaid jadi makmum. Fabana amran lam yadur, tidak berbahaya. Artinya salah pun sah salatnya, tidak ngaruh. Li'annahu la yustaratu 'alal imami ta'yinul ma'mum wala niyatul imamah. Karena tidak disyaratkan bagi imam itu untuk menentukan siapa yang makmumnya, dan juga tidak disyaratkan niyatul imamah. Selanjutnya al-qaidatul khamisah, ini masih pada urusan niat. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, maksudnya lafaz itu ala niyatil lafiz, tergantung niat orang yang melafalkan. Jadi maksudnya lafal itu harus dilihat dari niatnya orang yang melafalkan itu. Contohnya, al-amthilah minha law kana ismu zaujatihi aw amatihi taliqa aw hurrah, istrinya namanya talik, istrinya namanya apa? Talik. Atau hamba sahaya perempuannya namanya hurrah, memang namanya hurrah. Nah, talik itu kan dalam bahasa Arab ya cerai, hurrah itu dalam bahasa Arab merdeka. Faqala, nah suami ini bilang ya talik. Nah, ini suami memanggil nama istrinya, nama istrinya namanya talik. Atau manggil budaknya ya hurrah. Maka fa in qasada bihi talaqa, jika suami ini menginginkan atau memiliki tujuan cerai, menceraikan istrinya, awil itqa, atau memerdekakan tadi yang budak perempuannya, hasolah, maka itu terjadi. Ya. Awin nida, kalau memaksudkan nida, memanggil saja karena namanya talik.
atau namanya hurrah fala, maka tidak terjadi cerai dan tidak terjadi merdeka. Ini tergantung niatnya orang yang melafalkan. Minha lau karrara lafdhat talaqi thalathan, kalau dia mengulang-ulang kata-kata cerai itu 3 kali, misalnya anti tolik, contoh. Bila atfin, tanpa atof, maksudnya tanpa huruf wawu. Anti tolik, wa anti tolik, tidak. Tapi anti tolik. Fa in qasada bihil istinaf, kalau dia meniatkan istinaf itu mengawali, maksudnya anti tolik, ini sudah selesai, terus memulai lagi anti tolik, terus memulai lagi, ini namanya istinaf anti tolik, berarti dihitung berapa? 3. Tapi waqa'at thalath, terjadi cerai 3, langsung bain. Awit takkid, tapi kalau yang kedua dan ketiga untuk taukid, untuk penguatan saja, anti tolik ini 1, anti tolik, yang 2 dan ketiga ini untuk takkid, untuk penguatan saja, fawahidah, maka dihitung 1. Ya tergantung suaminya meniatkan apa. Minha lau qala fis salati binazmil Qur'an, kalau dia berkata di dalam salat itu mengucapkan 1 ayat Quran. Walam yaksid siwahu, tidak meniatkan kecuali untuk Quran itu. Fawadih, sudah jelas. Misalnya dia membaca udkhuluha bisalamin aminin, niat bahwa memang baca ini untuk bacaan surat, ya, maka sah. Fawadih, jelas sahnya. Wa in qasada bihi tafhim faqat, kalau yang dia memaksudkan dengan ayat itu tafhim, memahamkan, maksudnya memahamkan saja. Contoh, ketika kita sholat ada yang mengetuk pintu, ya, ketuk pintu, assalamualaikum, dikeraskan udkhuluha bisalamin aminin, tapi dia sholat, tapi dia niatkan untuk ngomongi orang yang ngetuk pintu suruh masuk. Nah ini maksudnya qasada tafhim faqat, ya, batalat, maka sholatnya batal. Wa in qasadahuma, kalau memaksudkan dua-duanya, ia membaca ayat, ia nyuruh masuk, nyuruh tamunya masuk. In qasadahuma ma'an lam tabtul, tidak batal, berarti sah salatnya. Wa in atlaqa mutlak, artinya dia tidak punya niat apapun, enggak punya niat apapun, fal asah al butlan, yang sahih, yang lebih sahih apa? Al butlan, tidak sah. Nahu qaulihi ta'ala udkhuluha bisalamin aminin, atau ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ada santri namanya Yahya, dia mau pinjam buku sama gurunya, contoh begitu. Nah gurunya pas sholat, ya, kemudian bilang ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Gimana tadi? Kalau dia niatkan bahwa itu bagian dari ayat Quran, gimana sholatnya? Sah. Jika dia niatkan untuk menyuruh Yahya ambil buku, batal. Kalau niatkan dua-duanya, tidak batal, berarti sah. Kalau dia nggak punya niat, al asah al butlan, dia nggak niat apapun, ya, al asah al butlan. Wallahu alam, ya. Al asah, kata-kata al asah ini berarti khilafnya qawi, ya. Berarti apa lawannya asah? Sahih. Kayak sampai batal maksudnya al asah, maksudnya ada pendapat lain yang sahih, pendapat lain yang sahih. Artinya khilafnya khilaf qawi. Kalau ada istilah al asah berarti yang lain sahih. Artinya ketika orang ini, ya, bisa kita ambil pendapat yang sahih tadi,
yaitu salatnya sah. Selanjutnya minha idza aqqaban niyyata bil masyiah. Jika dia menambahkan, aqqaba itu menambahkan di akhir. Menambahkan di akhir itu aqqaban niyyah bil masyiah dengan kata insyaallah. Masyiah itu kehendak, maksudnya kehendak Allah. Fa inna wa ta'liqa batalat. Kalau dia niatkan dengan insya Allah itu at-ta'liq. At-ta'liq itu maksudnya menggantungkan. Jika Allah menghendaki. Namanya jika Allah menghendaki itu kan menggantungkan suatu pekerjaan dengan masyiah Allah. Ya. Contoh misalnya usolli salatal zuhri insyaallah. Ya, kata-kata insyaallah. Jika Allah menghendaki saya akan salat zuhur. Nah, ini kan ta'liq. Kalau niatnya ta'liq, jika Allah berkehendak aku akan salat. Kalau Allah enggak berkehendak aku enggak salat, kan begitu. Ini ta'liq itu begitu. Nah, ini batalat. Ini malah gawe-gawe gitu ya. Sholli salatal zuhri insyaallah. Tapi kalau maksudnya at-tabarruk, mengambil berkah dari kata insyaallah. Nah, ini kan mengambil berkah dari kata insyaallah. Usolli zuhra atau usolli salatal zuhri insyaallah. Tapi insyallahnya untuk tabarruk, mengambil berkah. Fala, maka tidak batal. Au atlaqat, ya, mengucapkan insyaallah tapi tidak hadir niat apapun, la tabarruk wala ta'liq. Fa asahhuha atau fa asahhuha batalat. Yang asah salatnya apa? Batal. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Ini berikutnya ini qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang nanti kaitannya dengan kaidah bawahnya gitu. Ini hadis bahwa ini yang akan, jadi bagusnya dikasih garis memang. Ini sudah pembahasan lain. Ini hadis qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kaitannya dengan kaidah berikutnya. Wallahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.